Hai, Assalamualaikum. Pernah nggak sih kalian ini ngerasain emosi yang berlebihan? Misal nih, ketika marah, sering membanting pintu, membuang barang-barang yang ada di sekitar, atau menangis berseduh-seduh hanya karena diputusin pacar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita emang selalu hidup berbarengan dengan yang namanya emosi. Baik yang sifatnya positif maupun yang negatif. Emosi itu sendiri emang selalu ada dalam diri kita. Teman-teman, paham nggak sih emosi itu sebenarnya apa? Kebanyakan dari kita memahami emosi itu sebagai rasa marah, kesal, atau hal negatif lainnya. Tapi, emosi bukan itu ya. Oke, di sini aku Ajeng Retno Windy akan jelasin secara rinci tentang cara mengendalikan emosi supaya kamu lebih paham dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya videonya. Emosi itu apa sih? Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau peristiwa yang melibatkan pikiran, perasaan, atau tindakan. Nah, emosi ini nggak hanya dipicu oleh hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil juga. Contohnya nih, kamu merasa bahagia saat kamu mendapatkan hadiah dari orang-orang yang kamu sayangi, atau merasa sedih saat orang yang kamu sayangi pergi ataupun meninggal dunia. Nah, walaupun semua orang punya emosi, nggak semua orang mampu mengendalikan emosi tersebut. Sebelum kita bahas mengenai mengendalikan emosi, kita harus paham dulu pengertian emosi itu sebenarnya apa sih? Jadi, dalam psikologi, emosi itu keadaan seseorang dalam merasakan perasaan yang kompleks yang mengakibatkan perubahan fisik maupun perubahan psikologi diri sendiri. Menurut American Psychological Association atau APA, emosi itu cara kamu menangani situasi yang kamu anggap signifikan. Ada 6 emosi dasar yang harus kamu tahu, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, marah, dan juga terkejut. Lalu, kenapa sih kita harus mengendalikan emosi? Karena emosi yang berlebihan hanya akan membuat kita merasakan penyesalan, bisa menyakiti hati orang lain, bisa juga menambah masalah, merugikan diri sendiri, itu yang terpenting sih. Terus yang selanjutnya, dijauhi oleh orang terdekat. Karena kebanyakan dari kita mengungkapkan emosi secara berlebihan itu membuat orang merasa tidak nyaman atau bahkan takut kepada kita. Gimana sih cara agar dapat mengendalikan emosi? Sini aku kasih tahu caranya. Yang pertama, kamu bisa mengenal emosi yang ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu bisa memahami emosi marah, sedih, senang, kesal, jijik, atau terkejut. Karena dengan mengenal emosi-emosi tersebut, kamu akan jadi tahu dan juga paham tentang cara mengendalikannya dengan baik. Dan kamu juga harus ingat bahwa emosi itu akan selalu dan pasti ada di dalam diri kamu. Dan yang kedua, yaitu menerima semua emosi yang kamu rasakan. Menerima berarti kamu membiarkan emosi yang kamu rasakan dengan apa adanya, tanpa mencoba untuk mengubah atau bahkan menyangkalnya. Emosi itu hal yang natural, hal yang umum yang terjadi pada setiap orang. Jadi, jangan menghakimi diri sendiri untuk tidak menerima emosi tersebut. Yang ketiga, bisa kamu juga kenali situasi sekitar. Emosi itu dipicu oleh hal-hal yang ada di sekitar kita, baik waktu, tempat, maupun situasi. Dengan mengenali situasi sekitar, kamu akan menjadi belajar dan paham kapan kamu boleh membiarkan emosi itu keluar dan kapan kamu harus menahan emosi tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat, kamu harus terus berlatih. Bisa mengendalikan emosi bukan hal yang instan. Seperti saat kamu membuat mie instan aja perlu proses. Harus dimasak dulu, merebus air dulu, dan lain sebagainya. Gak bisa cuma sekali, tetapi harus terus-menerus. Dengan berlatih, kamu akan terbiasa untuk mengendalikan emosi-emosi dengan baik. Misalnya nih, kedepannya kamu mendapatkan emosi yang
membuat kamu tuh kesulitan. Dengan cara terus berlatih, kamu dapat mengendalikan hal tersebut dan itu mudah untuk kamu lakukan.